dalam acara Caster Podcastnya Teropong. Oke, tidak terasa waktu begitu cepat berputar sampai tiba podcast kita kali ini diisi dengan cerita seru daripada BPH Teropong 2024-2025. Oke. Boleh dong Kak, Bang, perkenalkan nama Abang serta jabatannya biar penonton juga tahu nama Kakak dan Abang. Dimulai dari Abang ini mungkin. Oke, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rajam dan Lubis. Saya diamanahkan sebagai pimpinan multimedia tahun 2004 tahun 2005. Pelan banget ya sih. Perkenalkan nama saya Si Pancir. Abdul Nasution. Tahun ini saya diamanahkan sebagai pimpinan umum periode 2024-2025. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Divya Amanda Sabrang. Aku diamanahkan menjadi bendahara umum periode 2024-2025. Halo, aku Chansi Gesi Sanda. Di periode ini aku diamanahkan menjadi Sekretaris Umum UKM LPM Teropong periode 2024-2025. Oke, halo Sobat Pongpong. Kenalin, nama aku Ozifa Akhtar Syameli. Akrabnya di Teropong dipanggil Ziva. Alhamdulillah di periode 2024-2025 ini diamanahin sebagai pimpinan Litbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pongpong. Kenalin, nama aku Winanda Salsabila Lubis. Alhamdulillah sekarang diamanahkan sebagai PLT pimpinan perusahaan 2024-2025. Halo Sobat Pongpong, perkenalkan saya Ahmad Zaki Farindori sebagai pimpinan redaksi diamanahkan. Nah, itu periode 2024-2025. Oke, udah kenal kita semua. Sebelumnya kabar kakak abang baik? Alhamdulillah baik banget. Boleh dong saya nanya motivasi abang pertama kali masuk Teropong ini. Kalau boleh tahu dari abang motivasinya pertama kali join di Teropong ini apa ya? Agak besar. Kalau saya pribadi motivasinya masuk Teropong pertama karena tertarik nih, karena di Teropong itu kan tempatnya pers kan, buat berita, kan keren kan. Jadi kayak pas masuk Teropong nih, kayaknya dari awal pengennya masuk organisasi ini, tertarik pas masuk kenalan PKKMB. Jadi karena tertarik itu makanya seru nih masuk Teropong. Oke, berarti seru. Kalau Bang Rauf, kalau boleh tahu apa ya Pak? Ya, kalau dari aku, kebetulan aku pas di SMA itu ada ikut seperti Teropong namanya jurnalis Teropong Semantik di SMA 3. Jadi salah satu senior aku di JCS itu ada masuk di Teropong. Jadi kebetulan kemarin pas pertama kali masuk langsung nih diajaknya untuk daftar di Teropong. Karena memang Teropong ini sejalan seperti kita melanjutkan aja sih, melanjutkan apa yang sudah kita buat pas di SMA. Jadi Teropong ini memang awalnya menjadi apa ya, first impression saya yang baik gitu. Kenapa? Karena banyak propja habis itu kegiatan-kegiatannya yang bermanfaat dan terutama sejalan dengan jurusan kita yaitu visi gitu. Oke, baik. Kalau boleh tahu untuk Kak Divya sendiri, apa dong motivasi kakak join di Teropong ini Kak? Kalau motivasi, jujur karena yang pertama baju Teropong keren. Terus orang-orangnya juga keren. Terus juga karena satu jurusan sama ilmu komunikasi. Jadi makanya masuk ke Teropong. Kalau kakak? Kalau saya sih pertama kali itu saya enggak tahu nih Teropong ada di WUMSU, nama Teropong itu organisasi apa gitu kan. Cuma saya dikenalin sama abang sepupu saya yang juga kebetulan alumni dari UKM LPM Teropong juga. Ada deh namanya. Kita nggak usah nyebut nama di sini ya. Pokoknya abang sepupu saya yang memang kebetulan format juga anggota format di UKM LPM Teropong ini. Nah dari beliau lah saya kayak mencari tahu Teropong ini bagaimana, dan kebetulan saya itu suka banget ketemu sama banyak orang dan tampil di depan kamera. Jadi saya pikir ketika saya kemarin melihat Teropong ini kayaknya oke nih saya masuk ke dalam organisasi ini.
banyak yang progjanya di depan kamera. Saya tertarik di situ. Nah, di situ saya mulai menggeluti dan ikut. Kemarin kan habis Covid ya, kalau di angkatan kita ya maba ya, habis Covid. Jadi kayak UKM yang ada di UMSU ini enggak terlalu up, tapi saya ngeliat di situ ada teropong. Oke, saya masuklah di teropong. Jadi motivasi saya enggak yang begitu banyak, cuma ya itu kayak tertarik aja untuk masuk ke teropong gitu. Oke, baiklah Manja. Kalau untuk Ajipanya gimana? Oke. Kalau dari saya ya tadi benar, kita kebetulan seangkatan gitu ya sama Manja. Jadi di angkatan kita tuh Covid. Nah, jadi UKM itu nggak terlalu menonjol gitu ketika dipromosiin. Tapi nggak tahu kenapa itu saya dapat linknya teropong, dapat flyernya juga. Terus saya ngisi kemarin tuh ngisinya masih dari Gform. Nah, di situ ngelampirin karya tulis, terus ada karya visual kayak biasa juga gitu kan. Nah, jadi saya ingat oh ini mungkin sejalan nih sama jurusan saya, ilmu komunikasi gitu. Awalnya saya masuk karena sejalan sama ilmu komunikasi sih, sama jurusan saya gitu. Tapi ketika pas hari disuruh datang ke sekret untuk ngisi berkas yang lain atau untuk wawancara saya lupa. Nah, kakak abangnya tuh humble gitu, jadi kayak ngerangkul, makin yakin. Terus teman-teman yang daftar juga banyak gitu, jadi buat makin yakin. Terus ngelihat waktu itu sekretnya masih di tengah, gedung gede, terus rapi, banyak gambar-gambar juga yang dipajang. Jadi kayak pertama kali masuk kampus kita tuh udah ada yang sambut dari teropongnya gitu. Jadi nggak kebingungan, nggak kelagapan nyari teman, udah ada temennya dari teropong. Benar. Oke, seru banget ya Kak. Kalau untuk Kak Winanda gimana? Kalau aku pastinya buat belajar sih. Nah, cuman waktu masta ada kejadian gini, dengar-dengar nggak usah masuk organisasi ini, terlalu sibuk katanya. Aku pikir namanya fokus kuliah kayaknya nggak usah ikut kegiatan yang terlalu menyibukkan gitu kan. Ternyata nyemplungnya ke teropong, rupanya makin sibuk lagi. Saya ketipu masuk teropong. Tapi seru ya? Iya benar. Tapi seru banget, Ca. Benar-benar pengen belajar aja sih motivasinya. Oke, baik. Oke, ini yang terakhir untuk Bang Zaki. Gimana nih Bang, motivasi abang pertama kali kenapa mau join di teropong? Oke, kalau untuk motivasi pertama itu ya pas Masta tuh ada abang-abangan menjelaskan tentang teropong ini, dia tes kampus, terus dia bagaimana menulis berita, terus mengedit, mengatur gestur tubuh dan lain-lain, menjadi reporter kampus. Nah itu menantang bagi saya, dan saya mau tahu apa aja isi di dalam kampus ini, dan saya nggak mau stuck di satu tempat itu aja. Mungkin saya mau itu. Terus teropong ini banyak cakep-cakep cewek. Wajib. Wajib. Termasuk yang sekarang di sini kan? Motivasi saya itu cewek-cewek cakep. Oke. Realistis ya. Realistis banget. Nah, untuk itu juga sejalan juga dengan jurusan saya di bidang komunikasi. Dan kemarin pas saya masuk juga, ya diajak teman-teman juga, terutama teman-teman di kelas. Nah, awalnya tuh teman-teman bilang, ayo join teropong ya, bagaimana, seru nggak ini? Ini tuh sih motivasi saya. Oke, terima kasih. Ada nggak sih Kak Bang, selama Abang di dalam pengurusan kakak Abang ini, momen seru, momen lucu, momen berkesan Abang di dalam teropong itu? Kalau boleh tahu kembali lagi ke Kak Jipa. Oke, dari saya gitu ya. Sebenarnya kalau diingat-ingat kesan atau yang paling ngebekas gitu lah ya, banyak gitu, karena dari magang juga kayak yang tadi saya sebutin tuh kan juga yang paling berkesan, artinya saya ingat sampai sekarang gitu kan. Nah, di hujung-hujung kesini tuh yang paling berkesan lagi tuh pas di alma mater gitu ya. Nah, jadi alma mater itu salah satu prokja dari divisi litbang juga gitu. Dan kemarin itu di zamannya Kak Rifani itu kita ada alma mater, kita tuh ke Danau Toba gitu. Jadi seru, rame-rame sama teman-teman dari luar kota Medan juga ikut kita ke Danau Toba. Dan itu kalau boleh jujur itu pertama kalinya saya naik kapal. Jadi bisa naik kapalnya itu dari teropong gitu. Karena sebelum-sebelumnya nggak pernah naik kapal, dan itu ngerasain dari teropong gitu. Jadi itu yang sangat saya ingat sih gitu. Dari periode dari selama saya ada di teropong. Kalau boleh tahu momen lucunya deh Kak, selama kakak di teropong ini Kak.
momen lucu banyak ya, karena setiap anak teropong itu humoris gitu ya. Banyak kali lucunya gitu. Termasuk yang ada di sini juga teman-teman. Momen yang paling lucu itu ketika terakhir sih, yang paling saya ingat tuh di latihan kepemimpinan semalam. Kita tuh kayak baru ngerasain kepanitiaan yang angkatan kita sebelumnya tuh gak kompak, tiba-tiba di situ kayak kompak kali, kayak ngerjain semuanya tuh bareng-bareng kali. Jadi menurut saya itu lucu, kayak nggak pernah ada sebelumnya tapi tiba-tiba ada dan bisa menyelesaikan prokja yang terakhir kali di divisi saya dan di kepengurusan ini gitu. Itu sih. Oke, terima kasih Kak. Untuk mungkin banyak nih yang bakalan disampaikan untuk sekum kita, Kak Manja. Apa sih Kak momen yang paling berkesan, lucu selama Kakak di dalam pengurusan ini? Kalau untuk yang berkesan dulu kali ya. Oke, baik. Untuk berkesan saya pribadi setelah SK pengangkatan anggota muda pengurus dari angkatan 2205 kita ya. 2205, begitu saya diangkat, tebak saya jadi apa? Sekretaris panitia. Sekretaris panitia kegiatan besar Semarak Teropong 2022 kalau nggak salah itu saya ingat. Nah itu waktu itu ketua panitianya itu Bang Adlin, Pimul sebelumnya, di periode sebelumnya. Jadi itu saya baru banget tuh dijadikan pengurus, tiba-tiba saya diangkat jadi sekretaris umum lagi, sekretaris panitia. Jadi saya situ kaget. Jadi benar-benar di situ mental saya diuji banget. Oke, setelah next lah, anggaplah kegiatan itu udah lewat. Saya pikir saya bakal tenang. Oke, saya akan melanjutkan hidup saya di multimedia nih sebagai staff manager sosial media. Ternyata saya dipilih jadi apa? Koordinator humas di kegiatan PJTD. Oke lah, kegiatan PJTD masih chill ya, masih kecil lah menurut saya. Tiba-tiba saya diangkat lagi jadi koordinator humas di kegiatan apa? Mubes. Nah itu yang paling berkesan menurut saya. Kegiatan Mubes ini kalau koordinator humas itu kan mengumpulkan forum ya untuk di Mubes ya. Jadi di Mubes 2023 kalau waktu itu forumnya tuh nggak mencukupi. Jadi saya itu ditekan atau dipush sama BPH waktu itu. Mana nih kok forumnya kok nggak ini nggak akan mulai nih Mubes kita kok. Bayangin saya masih semini itu, saya masih maksudnya saya masih muda loh di situ. Saya masih baru loh di Teropong. Saya udah di push untuk ngumpulin forum kakak-kakak, abang-abang pengurusnya di atas saya gitu. Waktu itu adik-adiknya tuh di angkatan 2212 kalau nggak saya, 2212 itu ngumpulinnya yang susah kali. Terus adalah satu momen malam itu ternyata ada yang nyusul nih angkatan 2212 yang jemput itu Pimum kita yang sekarang. Wow. Jadi, iya kan Mum? Iya. Jadi ketika Rauf itu jemput anak ini pengurus kita, saya itu gelisah, khawatir, bukan khawatir yang gimana ya, takut kenapa-napa karena itu udah malam kan. Tanyalah sama yang sekarang itu udah ada di format kakak abang kita angkatan berapa ya mereka? 2107 atau 206 ya? Nah mereka itu, halo Kak, mereka masih mungkin bakal nonton ya. Mereka lah yang melihat saksi mata saya pertama kali menangisi anggota Teropong di situ. Itu berkesan kali sih karena memang ternyata kayak gini ya rasanya ngumpulin forum di Teropong untuk Mubes. Pertama kali loh itu saya ngerasain itu karena pas Mubes pas Mubes 2022 saya masih magang, masih kayak ikut-ikut aja. Saya pikir Mubes ini main, ternyata Mubes itu yang setegang itu gitu loh. Nah itu untuk hal berkesannya. Lanjut dari Mubes saya dipilih lagi jadi sekretaris panitia di alma mater. Saya udah nolak waktu itu, cuma saya dipilih lagi. Gak tahu sih apa motivasi kakak abang ini milih saya kan, cuma kayak saya diamanahkan, artinya saya harus nerima itu. Nah itu untuk hal-hal berkesan sih sejauh ini. Kalau hal lucunya sama yang kayak dibilang Pimli tadi, Ziva, bahwasanya setiap kelakuan ataupun hal yang dilakukan sama anggota Teropong ini lucu gitu loh. Apalagi kalau misalnya di kepanitiaan ada waktu break-breaknya itu pasti ada aja momen lucu yang terekam gitu. Pasti nanti bakal nonton sih di kaleidoskop kita momen-momen lucu anggota Teropong. Kalau misalnya saya ceritain nggak bisa diceritain. Karena kalau diceritain satu-satu itu nggak akan sampai 2027 sampai 2027 video ini nanti. Jadi mungkin itu aja sih kalau untuk dari saya sendiri ya. Gitu. Kita.
Boleh dong dari ini dulu ya, kita dari Pimper kita yang sekarang, Minanda. Apa dong Kak kesan dan cerita lucu Kakak selama Kakak menjabat atau selama dalam kepengurusan Kakak? Oke, makasih Kak Dita. Kalau kayaknya hal terkesan nggak jauh-jauh dari kayak cerita sekum, dari cerita Pimdit, dari kepanitiaan itu udah pasti tentunya ya. Karena menurut saya dari kepanitiaan itu malah banyak belajarnya. Kebetulan saya garis keras di acara ya kan, jadi iya banyak belajar di situ, mikir oh gimana ya nentukan materi supaya kita sebagai mahasiswa atau audiens kita tuh bisa paham semua buat materi dari yang kita bawakan di acara kita. Kayak gitu sih, lebih ke belajarnya. Karena sebelumnya kalau nggak ikut kepanitiaan memang nggak ngerti apa-apa nih soal soal kepanitiaan tentunya. Terus kalau hal lucu memang banyak, jadi terutama saya yang receh juga kan, kayaknya hal kecil apapun yang dilakukan kakak abang, teman-teman saya di Teropong ini semuanya memang berkesan dan lucu ya. Jadi kalau misalnya diruntutin satu-satu memang banyak sih Kak, banyak kali. Emang jadi nggak bisa di Teropong ini wadahnya ketawa nggak sih? Banyak ketawanya memang. Oke, untuk Pimret sendiri ada nggak sih Pimret yang bisa Pimret ceritakan selama Pimret menjabat? Oke, kalau untuk saya sendiri ya, waktu paling saya berkesan itu waktu saya menjadi redaktur pelaksana dulu. Nah itu saya menjadi anggota tim reportase. Nah kami itu ada Sasa, ada mungkin tim sebelumnya, dan Adipa juga ikut, ada Bang Adlin. Nah itu kami meneliti desa Canggang itu, bagaimana kebudayaan desa Canggang itu. Terus kami next ke Jaring Alus. Nah itulah jadi pelaut kami waktu itu ya. Pakai sampah ya, pakai sampah ya. Mengemudi kapal. Pelaut kita ya, untuk meneliti Jaring Alus itu. Apalagi Jaring Alus ini kan di tengah-tengah laut ada sebuah desa gitu kan. Jadi kita bagaimana menelitinya gitu kan. Nah itu kita teliti bagaimana tradisi di sana, bahkan sampai ke kepala desanya itu. Nah pengalaman yang paling lucu bagi saya itu kapal kami meledak kemarin. Lucu ya. Jadi bersama para nelayan itu kami nunggu nengok ini. Pak udah siap Pak kapal. Terakhir kapal kami kayak didorong lagi tuh dari ditarik. mana. Nah, akhirnya Agak serem ya. setelah kapal itu diperbaiki, nah akhirnya kami bisa pulang malam. Nah itu kembali lagi kami sebanyak berapa kali ya, 5 kali kok nggak salah saya itu bolak-balik ke sana jadi pelaut, nengok ikan, ngambil ikan, pokoknya macam nelayan lah kita di situ, meneliti juga. Mungkin itulah hal paling berpengalaman bagi saya. Lalu mungkin saya untuk di kepanitiaan itu bergelut di tempat. Selalu ya. Selalu abadi ya, abadi. Nggak heran lah mau tempat ini tempat itu, bahkan sampai CS sama tukang tempatnya itu. Jadi itulah yang paling saya berpengalaman. Berlayar di laut itu paling berkesan bagi saya. Jadi hingga meledak kapal. Jadi itu. mau jadi Pimret atau mau jadi nelayan habis ini? enggak. Jadi Teropong ini selain jadi reporter juga jadi pelaut. Iya. Untung nggak jadi kapal laut. Multi talent. Kapal laut. Oke. Untuk bangkanya sendiri nih, boleh dong Bang diceritain. Oke, pertama kalau memang momen seru dulu ya, momen seru itu memang lebih ke pengurusnya sih, kayak memang tingkah ada namanya Ardi, tingkah dia, terus ada Ismail. terus ada Ismail, tingkahnya Ragil, itu Luar biasa sih. naikin mood lah istilahnya. Terus juga kayak ada Wani, terus yang orang-orang pengurusnya itu yang bikin seru-seru. Terus untuk momen yang berkesannya memang jujur memang saya bisa jumpa dengan Presiden, dengan Presiden Jokowi, jumpa dengan Presiden Prabowo, terus juga kemarin baru aja jumpa dengan calon Presiden sih memang Anies Baswedan dan wakilnya gitu. Jadi kayak pengalaman itu sih memang yang nggak dapat dari manapun, tapi dapat di Teropong gitu. Itu sih menurut.
Oke, pengalaman paling berkesan banget ya untuk Bang Raja. Oke, ini yang terakhir untuk Pimum kita. Yang dia bendungnya belum ya? Oke, dari Pimum. Iya, boleh. Ya, Pimum kan banyak yang mau disampaikan mungkin kan ada. Iya. Apa sih Pimum yang pengalaman atau yang paling berkesan dan lucu lah selama menjabat sebagai Benua atau selama di kepengurusan? Kalau misalnya harus berkesan itu nggak jauh-jauh dari mereka-mereka juga. Cuman yang paling berkesan tuh pas inisiasi. Karena di inisiasi itu angkatan kami tuh jadi kompak banget gitu. Terus itu pas jadi staf Mansos. Apalagi kan Mansosnya kemarin tuh PMM. Saya tinggal keluar Itu pas kota. acara besar kan. Kesana kesini tuh kayak berkesan sih. Terus kalau hal lucunya itu semuanya lucu, tiap hari lucu, pas ngumpul lucu, di secret lucu, di mana-mana lucu mereka. Badut ya? Iya. Nggak gitu. Enggak, teropong enggak badut. Nggak badut. Tapi memang anak teropong tuh lucu-lucu dan menghibur. Alhamdulillah. Oke, ini yang paling kita tunggu untuk Pimum Nama sendiri sini. ada nggak selama Pimum menjabat cerita yang gimana? Ini minjem baju nih. Karena beberapa hari ini hujan kan di Medan, jadi bajunya Jujur loh. belum kering. Umroh. Iya. Yang paling berkesan Ya, umroh. pasti kalau misalnya kalau ditanya saya paling berkesan itu ya ngurus beberapa BPH saya, anggota saya. Kenapa Ya, BPH-nya? kenapa berkesan? Ya di situ banyak yang dipertaruhkan. Satu emosi, satu uang ada sedikit. Oh, apa ini? Waktu ada, waktu banyak kan. Itu Habis pasti. Tenaga. apa ya? Mungkin dari hal-hal yang kita pertaruhkan itu banyak yang lebih dibayar lagi gitu. Maksudnya lebih dibayar tuh kita mendapatkan feedback yang lebih gitu. Dan yang nggak bisa saya lupakan sih ya kemarin tuh waktu musim magang nggak ya, yang kita gerak jalan itu. Ya yang gerak jalan itu salah saya masih magang di Teropong. Mungkin kalau misalnya saya kalau misalnya saya tidak masuk di Teropong kemarin ya saya mungkin nggak ikut juga di gerak jalan. Kenapa? Ya di gerak waktu itu memang teman-teman saya juga belum banyak kan, baru anak-anak Teropong aja paling. Cuman itulah mungkin rezekinya saya dapat umroh kemarin. Masya Allah. Privilege dari Teropong. Ya ini mungkin salah satu rezeki juga kan, dapat umroh itu melalui gerak jalan. Kemarin saya menemani teman-teman pengurus liputan untuk gerak jalan Muktamar Muhammadiyah. Begitu saya dapat, dan memang agak lama nih berangkat selang beberapa tahun kan. Baru kemarin alhamdulillah berangkat. Itu pun berangkat karena Teropong juga. Kenapa? Mungkin salah satu dari pihak sana lupa atau gimana. Teropong lah yang membantu saya untuk menyampaikan hak saya atau aspirasi saya ke yang bersangkutan gitu. Dan juga itu menjadi pengalaman yang nggak bisa saya lupain. Dan apalagi tadi Kita seru dong. oh seru. Oke, hal lucu ya. Kalau lucu Tiap hari ya kita. tiap hari kita lucu-lucuan sih sebetulnya. Apalagi sekumendungnya kali ya. Iya, nah itu kadang-kadang aja. Kadang-kadang mereka lucu, kadang-kadang mereka juga emosi nyebelin. Apalagi malah saya yang dimarahin. Orang hati Pimum ini. Ini mah Harus ditonton sih ini. Gara-gara umum Pimum itu kita terasasi menunggu cakrawala tanpa batas. Sampai kita ke Madinah ya. Insyaallah. Ya kalau lucunya banyak sih, cuman nggak bisa, saya juga nggak tahu nih apalagi yang mau saya bilang kalau misalnya cerita lucu, karena ya lihat muka si Jaki aja udah lucu. Segampang itu. Segampang itu tertawa di Teropong. Iya. Segampang itu tertawa di Yang Teropong. nganggap
menganggap teropong itu serius sekali, berat. Enggak, Sekarang tergantung mindset. Benar. Tergantung mindset. Benar. Berarti cerita-cerita orang di luar itu bohong ya? Hoax itu hoax. Hoax. Verifikasi data dulu. Iya. Tadi kan udah cerita pengalaman seru, lucu. Nah, kali ini ada nggak sih cerita yang suka duka di kepengurusan PIMUM kali ini? Oke. Dari saya? Iya. Sukanya dulu lah ya. Sukanya itu dengan di kepengurusan saya yang saya pimpin ini memang banyak ketidaksejalanan cara berpikir, cara kita ngambil pendapat itu aja. Saya juga nggak nge-stop buat pengurus-pengurus lain atau BPH untuk terus kasih masukan, kritikan, dan saran. Dengan hal itu tetapi mereka tetap bisa menjaga kekompakannya, menjaga emosinya tetap stabil. Karena apa? Karena kita memang punya jalan dan visi misi yang sama untuk menuju teropong, menuju Sakrawala tanpa batas. Iya. Betul. Kan itu sih. Kebersamaan itu yang memang penting dan susah didapat. Dan kalau dukanya, ya itulah mungkin kemarin ada kejadian teman-teman reportase juga ada suatu mungkin ada musibah di sana. Itu waktu saya kemarin lagi jadi panitia PON. Saya jadi kameramen di sana. Nah, dan itu berkat teropong juga relasinya saya bisa masuk dalam PON. Nah, jadi teman-teman kemarin nelpon, "Bang, kami ada musibah nih Bang, kami arah ke reportase." Nah, di situ dengan tekanan waktu itu untuk saya buat video dengan deadline yang secepat mungkin, dan saya diburu-buru juga. Tim juga nelpon, "Bang, ini kayak mana Bang? Kami gini, teman-teman reportase." Ya udah, di situ saya merasa kayak tiba-tiba nih ditimpa sama Musibah. bukan musibah sih. Timpa Kalau batu. musibah memang musibah kan, timpa batu besar gitu kan. Kayak shock aja gitu kan. Cuman itulah mungkin memang ada aja jalannya kalau misalnya kita berorganisasi ini. Semua masalah, semua rintangan bisa kita lewatin sama-sama. Jadi dengan bareng-bareng teman-teman teropong, pengurus dan anggota-anggota reportase, alhamdulillah sekarang sudah selesai masalah-masalahnya, dan juga semua trauma-trauma mungkin, trauma. insya Allah mungkin inilah udah hilang. Mungkin yang belum selesai itu mungkin majalahnya mungkin belum selesai. Ya mungkin Dikit itulah lagi kan kan, Mimar, Bang. dikit lagi ya. Nah, itulah kalau misalnya nanya yang lain lagi, Banyak. nanti aja lah, langsung aja jumpain kan. Iya. Nanya yang lain. Itu aja dulu ya. DM aja. Iya, nanti nggak kebagian yang lain. Pengurusan selanjutnya ya usahakan coba bisa mempunyai rasa tanggung jawab yang sama-sama, kebersamaan bersama terus ini. Kita bersama. Tidur aja nggak sama. Jadi rasa apa ini Pimum? Iya. Rasa apa yang mau Pimum bilang Kalau ini? tanggung jawab enggak, kebersamaan enggak. Jadi Apa ini Pimum? Sekali lagi. Tiga lagi. Tiga lagi. Rasa ini sih solid, Peduli. peduli. Oh, memang aku yang membantumu. Peduli sesama anggota BPH. Saya nggak bilang kalau bahwasannya pengurus tahun ini nggak peduli ya. Cuman kan memang mungkin setiap pengurusan itu ada tantangannya masing-masing.
Jadi ketika kita punya masalah, teman-teman yang lain usahakan itu juga untuk Merasakan bisa masalahnya. merangkul ya, nggak usah menyelesaikan masalahnya juga, cuma Merasakan bisa ini sih bisa menemani dia dalam masalah-masalahnya. Oke. Gitu. Ini itulah. Untuk bendung Jangan. nih, bagian dari umum yang paling muda ya kalau kita bilang. Ada nggak sih terlihatnya. tantangan Emang paling mudah sih. yang dihadapin selama menjadi umum atau BPH? Kan kita tahu kan yang di samping kanan kirinya semester akhir gitu. Iya. Kalau dari saya sendiri tantangannya Garuk kepala dulu. bingung banyak Ngeri. Banyak ini. karena Selalu tumbalin. karena Enggak ya. karena pertama kaget sih tiba-tiba dipilih jadi bendahara umum sama ini. Karena ceritain deh plot twistnya apa? Iya, plot twist banget. Gak tahu, nggak expect kalau misalnya kami berdua, bahkan ini manajer sosial dan saya Staffnya. staffnya. Terus tiba-tiba dipilih dua-dua. Tinggal mumet lagi. Tamak nggak sih? Milih sekali dua ya kan? Tiga-tiga di Mulmet. Ya tahu sih. Kosong jadi mulai. Oke. lanjut. Pusing Bang Raja. Pusing Bang Raja. Terus tuh tantangannya mungkin balik nggak balik ke keuangan ya. Ngitung pemasukan, pengeluaran, terus tuh ya yang silap-silap lah gitu. Cari mana nih yang silap-silapnya kok bisa gini-gininya gitu. Terus itu nagih uang kas. Itu juga Kasus. tantangan. Bayar uang kas. Bilang sama. Bayar uang kas. Karena nanti ini udah selesai. Di podcast menit lagi. Bayar uang kas. Uang kas susah kali bayarnya. Terdiam. Terus sama kan Pimum sama Sekumnya kan di atasan saya, jadi agak masih sedikit segen gitu kalau misalnya mau cerita yang kayak gitu. Apa Gitu. ini? Kayak yang terlalu terbuka gitu. Cuman Cerita tentang Jackie. seneng sih bisa diberi kepercayaan menjadi bendahara umum sama Bang Raul. Masya Allah. Untuk Pimret tadi yang ada gangguan kita lanjutin ya. Ada gangguan sinyal sedikit. Untuk Pimret apa sih Pimret? Yang lanjutan yang tadi? Oh ya, tantangan tadi ya. Iya. Untuk tantangan tadi sama kayak bilang itu tadi Timul dan Timum nyatui kepala itu susah, apalagi yang kepala yang keras itu kan. Nah, batu bata koral itu kan. Nah, itu sih tantangan bagi saya, apalagi sekarang kan redaksi saya mau buat redaksi yang terlalu Belum kaku. batas itu belum. Buat redaksi yang enjoy dalam mengerjakan kerja. Terus ada proyek-proyek seperti newsletter, terus majalah. Nah, tantangan saya itu ya itu kalau misalnya isu satu nggak dapat, saya harus memikirkan planning lain, isu apa itu yang lain. Nah, itulah menentukan narasumber itu yang paling tantangan bagi saya, itu susah. Mungkin itulah tantangan bagi saya ya. Oke. Kan bentar lagi nih para BPH, kita kan mau di misioner ya. Nggak semua sih ya. Iya, nggak semua. Ya, beberapa ada BPH aja. Apa nih yang paling dirindukan, yang akan dirindukan setelah para BPH ini di misioner? Untuk Bang Raja dulu deh mungkin. Apa tuh? Yang paling dirindukan lah nanti kalau misalnya setelah di misioner ini. Ada makna yang ingin dilakukan? Kekasih hati. Iya. Yang pertama, Kekasih hati. ya itu Iya. Lucu. EPSD saya. Itu berkesan semuanya dan ya menemani di sepanjang TR ya. Mana ya? Bersama. Dan juga selain itu memang kayak teman-teman dari pengurus, momen-momen dengan BPH itu memang kayak momen yang gak terlupakan. Mungkin setelah ini juga nanti hal itu yang diingat ketika kami di Embis gitu. Pertama saya juga di Embis, ingat masa momen ini. Udah itu Itu aja. aja. Untuk Bendung nih, mungkin bakalan demisioner dari BPH, ada nggak hal yang bakalan dirindukan? Mungkin kalau hal yang dirindukan mencatat pemasukan dan pengeluaran, terus ngitung uang. Banyak Singkat ya. Sama paling kangen sih sama kakak-kakak abang. Oh, belum piginya kan?
Ya kan ntar lagi kak. Oh. Suka aja. Itu aja. Untuk Ziva? pimparnya ada nggak? Kayaknya apa ya? Rindu jadi adik aja sih nanti. Oke, ya kan? bakalan Karena, jadi ini ya. Kalau kakak abangnya udah demis, kami yang jadi kakak abangnya gitu kan. Rindu jadi punya tempat keluh kesah. Kalau nanti kan kami Keluh yang kesah jadi sendiri. tempatnya gitu ya. Nanti kalau nggak kami yang ngeluh sendiri gitu sih. Itu aja kak. Oke, kalau boleh tahu kalau untuk pimret sendiri? Ya kalau dari saya sendiri tentu kalau saya sendiri nggak bisa lepas dari Bang Ram. Boleh tahu nih. Oh, jelasin dong. Bahaya. Rasanya gimana? Ngeri nih. Klarifikasi. Aplikasi. Dari Bang Raul sendiri bisa menjelajah kemana-mana bareng Bang Raul. Iya. Dan kalau setiap ada kegiatan Bang Raul ngajak saya kadang-kadang gitu kan. Jadi untuk kakak abang juga mungkin kayak Bang Raja, mungkin bakal ikuti perdebatan antara saya dan Bang Raja itu bakal saya rinduin dengan yang lain, gitu. Kak Jipa, dan Kak Manja juga, walaupun Kak Manja orangnya temperamental gitu, marah-marah. Marah-marah. Itu sih yang akan saya rindukan dari kakak-kakak abang ya, kalau di sana Gigi nggak ada lagi bisa main-main bareng mereka gitu. Bisa tapi mungkin susah. Iya, nggak bisa bersama Udah nggak satu tujuan. Ya, mungkin itu sih. Oke, makasih Pimret. Untuk tadi kan masih berhubungan nih dengan Pimum. Kalau boleh tahu Pimum ada nggak sih hal yang akan dirindukan? Sekedar Kalau hal yang dirindukan sih pastinya BPA saya ya. Apa ya? Pingsan nih. Barang-barang mereka lah yang pucuknya ini Pucuk ya? menjalani proyek-proyek ngurus anak yang lumayan banyak tahun ini. Terus ya sama pengalaman yang didapat sih, sama mungkin Zaki juga lah biar berimbang. Alah. Zaki disebut namanya ya kan. Sekumbendungnya nggak mau disebut. Kensi juga. Oh, Kensi, manja dong. Iya, itu sih yang dirindukan. Itu. Terima kasih. Cerita Untuk Sekum nih, hal yang akan dirindukan untuk kedepannya. Mungkin waktu saya yang padat sih, karena setelah demis saya rasa saya bakal ngurus sidang doang, nyusun skripsi doang ya Ziva ya. Kita habis demis nyusun skripsi dan bakal yang ngerinduin itu ya ini yang tiap harinya padat rapat berteropong, itu sih yang bakal dirindu sama adik-adik angkatan bawah saya, angkatan 2305 semuanya bakal dirinduin banget itu. Oke, untuk Pimlit kan yang kita tahu Pimlit itu di Teropong sebagai ibu dari Teropong ya. Ibu dari anak-anaknya Untuk Pimlit ada nggak hal yang bakalan Pimlit rindukan? Ya, yang paling dirinduin, yang paling utama kali karena saya pas magang juga ya, yang paling diingat itu ke sekretnya. Yang paling dirinduin juga pasti sekretnya gitu. Kemudian orang-orang yang ada di sekretnya. Terus kegiatan-kegiatan yang rame-rame sama teman-temannya, nginap-nginapnya gitu kan. Setelah ini nggak ada lagi nginap acara mubes atau acara apa yang tidurnya rame-ramean gitu. Ya udah, habis ini kalau nginep ya udah nginep Sebagai aja. sebagai alumni. Ya, sikit orangnya gitu kan, nggak ramean, terus nggak ada masak-masak lagi rindu juga. Orang dapur. Udah itu aja sih. Mungkin ini yang terakhir, ada nggak pesan yang ingin kakak abang sampaikan untuk adik-adik atau untuk semuanya yang nonton, mungkin dari duluan lah, dari Pimum yang demis ya, terkhususnya yang demis. Pesan-pesan Sedih. untuk teman-teman angkatan-angkatan yang bakal ngurus atau melanjutkan kepengurusan saya. Pertama saya juga minta maaf sih khususnya. Kenapa? Mungkin memang banyak hal-hal yang nggak sempurna di kepengurusan saya ini. Terus banyak
kekurangan mungkin yang teman-teman dampakkan nantinya pas melanjuti kepengurusan selanjutnya. Cuman teman-teman pengurus yang bakal lanjutin ini tahu bahwasannya saya dan juga teman-teman yang lain juga udah maksimal nih untuk ngejalaninya apa yang kami mau sesuai visi misi, apa yang kami harapkan juga sudah kami upayakan gitu hingga nanti akhir pengurusan. Dan juga satu yang saya pesani untuk imum yang nanti menantikan saya, tetap jaga ini sih, komunikasi yang baik ke teman-teman pengurus maupun juga eksternal. Jalin terus ininya, komunikasi yang bermanfaat, relasi-relasi yang bagus, dan juga kerjasama yang udah kita jalani di tahun ini teruslah berlanjut sampai teman-teman dapat manfaatnya di balik usaha-usaha tadi gitu. Untuk Itu aja sih. Sepun nih, ada nggak yang pesan yang ingin sampaikan untuk adik-adik kita atau untuk siapapun yang nonton di sini? Pesan-pesan ya. Pesan saya sih pertama mungkin yang bakal menggantikan posisi saya menjadi sekretaris umum di periode selanjutnya atau kepengurusan selanjutnya. Saya pengen yang bakal jadi sekum nanti tetap menjalin komunikasi sama saya, khususnya karena insya Allah saya bakal tetap ngebales kalau misalnya ditanya ataupun di guber-guber masalah persekuman lah itu. Pokoknya jangan terputus lah tali silaturahmi tadi. Nah sama untuk adik-adik yang kami tinggalkan, yang bakal kami tinggalkan ini, jangan nangis lah. Yang bakal kami tinggalkan itu tetap kuat ada di teropong. Tetap ini komunikasi kalian tetap terjalan dengan bagus, jangan ada berantem lagi, jangan ada diem-dieman lagi, dan jangan ada kalimat mau resign itu ya Ziva, karena itu sakit sih hati kami, hati kami sakit jiwa kami sakit juga karena kenapa harus ada kalimat itu ya gitu. Pokoknya kedepannya kalian merangkul lagi adik-adiknya, teropong ini diasikin lagi kalau memang tahun ini nggak asik, terus adain makrab nggak sih tahun depan, makrab kalau bisa biar kalian makin akrab. Iya, semangat untuk menjalani progja di kepengurusan selanjutnya. Kakak doain kalian adik-adik yang di bawah kami yang bakal kami tinggalin Demis bakalan membawa teropong ini semakin menembus cakrawala tanpa batas. Atau yes, next siapa yang umroh? Haji Jalan atau ya untuk ini mungkin bendungnya Ini lain. Yang mission Saya ya nggak apa-apa kan sebagai BPH juga pesan-pesan nanti selepas menjadi BPH untuk bendung. kalau pesan kesannya semoga di kepengurusan tahun ini yang akan datang bisa lebih kompak lagi. Amin. Terus itu bisa melaksanakan prokja-prokjanya tuh bareng-bareng, jangan kayak egois gitu. Pokoknya bisa sama-sama dalam hal apapun, suka dan dukanya sama-sama. Semoga kita juga bisa ngerangkul adik-adik kita nantinya bareng-bareng. Terima kasih. Untuk Bang Raja ada ini nggak yang pesan yang ingin disampaikan nih untuk anggota Mulmet sendiri atau yang nonton Semua. Oke, buat mana kameranya? Oke, dua. Buat kalian pengurus yang selanjutnya, pesan-pesan abang dengan kalian. Yang pertama, benar jaga kekompakan itu penting. Dan juga yang paling pentingnya adalah apapun kalian di divisi itu, apapun kalian di pengurus, ingat kalian itu tim. Kalian itu bukan aku nih jadi ini karena aku gitu, tapi divisi itu terjadi karena kalian semua, karena kalian itu adalah tim. Terus juga memang hargain teman-temannya, sering apresiasi karena memang kita di sini organisasi sama-sama belajar, sama-sama berproses, kita nggak digaji. Kita di sini pengganti dari gaji itu adalah apresiasi. Makanya saya bilang
semua itu kalau memang kita nyaman dan juga sering mengapresiasi sama yang lainnya pasti bersama kita dan begitu. Dari situ kan kesannya. Terima kasih. Untuk Pimbar sendiri ada nggak? Kesannya Kak, kayaknya kesannya sangat-sangat bersyukur aja sih udah ketemu orang kakak abang sebelumnya, teman-teman yang saya sekarang. Pesannya mungkin untuk periode kita ke depannya ya, jadilah kakak abang yang baik juga untuk adik-adik ini. Kenapa agak trust issue ya? Kayaknya apa ya, kakak abang ini sebenarnya berpengaruh kali loh untuk kita gitu. Jadi biar kita tuh baik juga dan meninggalkan kesan baik juga untuk adik-adik berikutnya, kayak gitu aja sih. Terima kasih. Untuk Pimret ada nggak pesan yang ingin disampaikan? Pesan dan kesan. Kesannya sendiri. Pesannya sendiri mungkin untuk adik-adik yang melanjutkan itu mungkin bisa dirangkul lagi kawan-kawannya, jangan ada yang pecah-pecah, dan untuk buat 305 kalian keren, kalian hebat, kalian jago. Mungkin itu aja sih, mungkin kuat-kuat lah 2305, apalagi kita angkatan paling atas berangkul adik-adiknya di 2405 dan 2405 dan 2212 di 2412. Mungkin dengarilah kakak abangnya, jangan ada yang keras kepala, kita harus rangkul ya sesama. Kayak kata Bang Raja, kita ini tim kru, nggak ada yang garang-garang macam. Pokoknya harus kuat kalian semua. Oke, mungkin ini sebagai penutupan podcast kita kali ini, pesan yang ingin disampaikan dari Pimlit untuk yang kita semua di sini atau yang untuk yang nonton. Kasih paham Pimlit. Oke. Sebelumnya makasih banyak untuk Raup mungkin yang udah mengamanahkan saya jadi Pimlitnya yang cerewet, yang menyebalkan mungkin ya Raup. Terus jajaran teman-teman BPH, Bang Raja, Divia, Manja, Winanda, Bang Praset, Jaki, dan teman-teman yang lain, khususnya teman-teman BPH, makasih banyak udah bantu ngasih ide, bantu Prokja Litbang, bantu semuanya, bantu nenangi orang yang tantrum karena saya mungkin gitu ya. Makasih udah ngasih wadah untuk saya berkembang di Teropong. Maaf juga kalau banyak marah-marahnya gitu. Terus pesannya untuk adik-adik yang bakal ngelanjutin, khususnya di Litbang, adik-adik Litbang itu di tahun depan kan ada alma mater gitu kan. Dan saya lihat dari kemarin dari awal juga di Litbang, teman-teman Litbang itu pintar-pintar semua, bebek budi semua, rajin-rajin semua gitu kan. Gak pernah ada yang keras kepala juga. Nanti mungkin Pimlit kedepannya bisa lebih diayokkan lagi untuk kayak buat piketnya, alma maternya tuh buat lebih bagus lagi gitu sih. Yang paling penting tetaplah bawa Teropong ini jadi lebih bagus dan tetap menembus cakrawala tanpa batas. Oke, halo Sobat Pompong. Itu tadi kita sudah mendengarkan cerita, kesan-pesan yang disampaikan pada BPH kita. Oke, terima kasih yang sudah menonton dan terima kasih untuk BPH yang sudah hadir di sini. Terima kasih kembali. Terima kasih, sama-sama. Sebelum kita tutup, boleh dong kita mengujarkan slogan kita? Boleh banget. Mungkin dibawakan oleh Pimum nih. Iya. Teropong Menembus cakrawala tanpa batas.